para ulama telah berijma bahwasanya boleh ruqyah itu dilaksanakan, asalkan syarat yang ketiga harus diyakini ruqyah dan peruqyahnya itu hanya sebagai perantaraan, bukan penyembuh. Itu ya. Baik. Sekarang kita langsung masuk saja tentang pengertian kesurupan. Kesurupan dalam bahasa Arab ya, ada beberapa versi. Ada yang mengatakan al-massu, ya, masul jin. Ada juga yang mengatakan as-sor'u, al-massu atau as-sor'u. Ya. Sor'u sendiri ya berasal dari kata sor'a yasra'u, yang artinya mengalahkan. Sor'a yasra'u juga kadang dikatakan sebagai gelut ya, seperti gulat yang bisa menaklukkan, yang bisa mengalahkan. Nah, mengapa orang kesurupan dikatakan sebagai as-sor'u? Karena saat dia kesurupan tidak bisa mengendalikan dirinya sendiri. As-sor'u, soro'a, soro'a. Nggak ada ini ya, papan tulis. Kalau ada papan tulis saya tulisin. Sot, huruf sot, ro'a, yasro'u. Masdarnya sor'u. Dikatakan as-sor'u karena orang yang kesurupan mereka itu tidak bisa mengendalikan dirinya sendiri, seperti orang yang ditaklukkan oleh sesuatu, seperti orang yang dikendalikan oleh sesuatu. Sora'al jinnu al-insiyya, maka jin itu bisa mengalahkan seorang manusia, menaklukkan manusia dengan apa? Dengan kemampuannya merasuki tubuh manusia melalui jalur peredaran darah. Kemarin ada yang lihat ruqyah di Trans 7 jam 6. Saya itu membuat ramuan. Nah, apa rahasia ramuan itu kita akan bahas. Ternyata di sini para ulama pun sudah menjelaskan. Rata-rata orang yang sering kesurupan gampang banget masuk angin. Nah, ada nggak bapak-bapak yang di sini sering kerokan? Ada? Tapi ya nggak semua orang yang sering kerokan kena gangguan jin. Nanti kita bahas ini. Oh, jangan udah takut duluan. Duh ya. Yang sering kerokan nang rumah berarti ana jine? Oh, belum tentu. Ya. As-sor'u ibaratun an ikhtilali yusibul insana fi aqlih. As-sor'u ya, dalam bahasa Arab adalah suatu ungkapan yang menunjukkan suatu penyakit yang diderita oleh manusia pada akalnya. Pada akalnya. Nanti bisa dilihat sendiri ya versi terjemahan yang ada di buku antum. Bihaitsu la ya'il musabu ma yaqul. Yang menjadikan orang kesurupan itu tidak menyadari apa yang dikatakan pada lisannya. Pernah lihat orang kesurupan? Dia kadang ngomong jorok, kadang dia teriak-teriak, kadang juga meludahi orang-orang yang ada di sekitarnya. Itu dia tidak sadar. Nanti di sini ada pembagiannya. Ada kesurupan yang benar-benar bikin orang nggak sadar secara 100%. Ada kesurupan yang dia itu menjadikan orang yang kerasukan ini setengah sadar, kayak orang rep-repan. Ada yang pernah rep-repan enggak di sini bapak-bapak? Ketindihan, pernah? Bapak-bapak sadar kan? Ya, apa yang ada di sekitarnya tahu, tapi nggak bisa apa-apa. Nah, itu nanti juga ada versi kesurupan yang seperti itu. Ada yang kesadarannya penuh, tapi tidak bisa mengendalikan. Tangannya aja ketika diruqyah, kakinya gejol-gejol. Bihaitsu la ya'il musabu ma yaqul. Orang yang kesurupan tidak mengetahui, tidak sadar sama sekali apa yang dia katakan. Fala yastati'u an yarbita baina ma qalahu
wa ma sayaqulu. Dan orang yang kesurupan tidak bisa menghubungkan antara apa yang dia katakan atau kata-kata yang hendak dia katakan. Dia tidak bisa menghubungkan satu sama lain, tidak bisa mengatur perkataannya. Dia lagi mengatakan sesuatu, ya dia tidak bisa terus terocos. Dia nangis terus menangis, dia teriak-teriak terus teriak-teriak, tidak bisa dikendalikan. Wa yusabu sahibuhu bi faqdani dzaqirah natijatan ikhtilal fi a'sabil mukh. Dan kebanyakan orang yang kesurupan, mereka itu kehilangan ingatan, sering lupa, linglung belum waktunya, ya. Sebagai salah satu sebab ya, dari adanya penyakit yang timbul pada saraf-saraf di otak. Makanya setan ini sering sekali mengganggu di area otak manusia, khususnya di otak, di kelenjar pituitari sama di bagian otak belakang, pembunuh tulang belakang, menguasai ruas-ruas tulang belakang. Tetapi hal ini tidak bisa dipukul rata. Kalau orang linglung dan dia sudah waktunya linglung, itu bukan gangguan jin. Misal, ini banyak sekali datang ke kami nih kadang, ruqyah intensif biasanya di Masjid Salahuddin. Atau ada yang telepon, ada yang SMS, terutama ke Pak Nurlan itu, umur 80 tahun, umur 70 tahun, gulanya tinggi dan lain-lainnya, sudah pernah stroke, tiba-tiba linglung dan tidak kenal siapa-siapa, itu wajar, itu bukan gangguan jin. Ya. Yang dimaksud kehilangan daya ingat ini ketika dia itu masih muda, tiba-tiba hilang ingatan, tiba-tiba susah untuk berpikir, susah untuk menghafal. Nah, ini perlu diruqyah dan diberikan asupan herbal yang sangat membantu proses ruqyah dan sangat membantu proses pengeluaran jin dari tubuh manusia. Nah, ini menjadi ciri utama juga orang-orang yang dirasuki atau diganggu oleh jin, mereka itu banyak lupa. Kalau dalam surat Al-Kahfi dikatakan, wa ma asanihu illa syaitanu an azkura, kata Nabi Musa pada pengikutnya, dan tidaklah aku dilupakan, dan tidaklah aku lupa untuk menceritakannya kepadamu wahai Musa, kecuali setan yang telah membuat aku lupa. Nah, di Al-Quran sebenarnya sudah disinyalir sama Allah bahwasanya setan ini sering sekali membuat manusia lupa. Ini suara saya jelas tak? Mohon maaf, saya lagi sariawan, lidahnya ini nyamlung pisan. Jadi agak terganggu ya. Wa yusahibu hadha al-ikhtilal al-aqli ikhtilal fi harakatil masru' fayatakhabbatu fi harakatihi. Penyakit yang ada pada akal manusia ini biasanya disertai dengan susahnya orang yang kerasukan dalam bergerak. Dia menjadi canggung dalam gerakannya. Dia menjadi susah mengendalikan setiap gerakan-gerakannya. Fala yastati'u an yatahakkama fi siyarihi. Dan dia tidak bisa mengendalikan dirinya di setiap apa yang dikerjakannya. Wa qad yafqadul qudratu ala taqdiril khutuwatil muttazinah biqadimihi aw hisabil masafah sahihah laha. Dan dia kehilangan kemampuan untuk menimbang dan memperhitungkan sesuatu, baik dan buruknya dia tidak bisa mengendalikannya. Sama persis seperti orang yang dalam keadaan, mohon maaf, gila.
Makanya orang yang masru' terkena gangguan jin, kesurupan, sering sekali dikatakan sebagai orang majnun. Apa artinya majnun? Gila. Karena kata al-jin sendiri berasal dari kata ijtinan. Jin asal katanya ijtinan. Ya. Ijtinan artinya istitar. Aduh. Pak, ada air putih nah. Oke. Makasih, Pak. Kena terus ini. Al-ijtinan artinya al-istitar. Al-istitar itu yang tertutupi. Jin dikatakan tertutupi karena dia makhluk yang tidak bisa terlihat. Majnun, ya, jin makhluk yang tidak terlihat. Janin juga makhluk yang tidak terlihat karena masih ada di dalam perut ibunya. Janin. Itulah mengapa janin dikatakan janin, karena dia masih belum bisa dilihat, tertutupi di dalam perut ibunya. Itu janin. Majnun, tertutupi akalnya. Orang Arab kadang mengatakan orang-orang majnun, orang gila, itu adalah orang yang kerasukan jin. Jadi majnun itu dalam Al-Quran sendiri dikatakan majnun adalah orang yang kerasukan jin, kerasukan setan. Bahasa kita majnun itu gila. Nah, bisa dikatakan gila dan seringnya diartikan sebagai kerasukan jin. Itu ya. Jadi yang namanya kesurupan adalah pengendalian setan pada ucapan, perbuatan, dan pikiran. Itu yang dia katakan kesurupan. Kesurupan. Pengendalian setan pada ucapan, perbuatan, dan apa? Pikiran. Lintasan-lintasan pikiran dan apa yang terbesit di dalam kolbu, kalau tidak normal cenderungnya untuk merusak sesuatu dan cenderungnya dia itu membahayakan dan mencelakakan, maka itu dari setan. Antum pengen lihat orang kesurupan, buka Facebook. Orang yang statusnya sering bikin kontroversi, dia marah-marah di status, dia lagi kerasukan itu. Terutama Abu Janda al-Bollywoodi itu, setan kalangan manusia. Ya, Abu Janda Bollywoodi itu setan, orang kerasukan, menghina Islam, tidak suka Islam, selalu menimbulkan kontroversi serta kerusakan di pikiran manusia yang membacanya. Itu orang kerasukan. Ya. Kemudian Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani. Siapa? Ibnu Hajar Al-Asqalani. Di dalam kitab beliau Fathul Bari jilid 10 halaman 114. Beliau mendefinisikan kesurupan sebagai suatu penyakit. Illatun tamna'ul a'dha'ar ra'isiyata an infi'aliha man'an ghairu tamin. Suatu penyakit yang menghalangi organ penting di dalam tubuh manusia untuk dapat berfungsi dengan normal. Penyakit yang menghalangi organ penting di dalam tubuh manusia supaya organ tersebut tidak dapat berfungsi dengan normal. Sebabnya apa? Nah, Ibnu Hajar Al-Asqalani menjelaskan sebab orang kesurupan atau epilepsi, sababuhu rihun ghalidhatun tanhabisu fi manafidhid dimagh. Sebabnya
adalah karena adanya angin pekat yang merasuk dan terhalang di dalam rongga-rongga otak. Adanya angin pekat yang merasuk dan mendekam pada ruang-ruang di dalam otak. Au bukharun radi'un yartafi'u ilaihi min ba'dil a'dha. Ya. Atau adanya asap ya. Apa di situ versi terjemahannya? Bukharodi? Oh ya, udara kotor ya. Bukan asap. Kok asap kan? Bukhur itu memang asap ya, tapi di sini bukan diartikan asap. Udara. Rodi kotor artinya. Adanya udara yang kotor yang naik dari suatu bagian organ tubuh tertentu naik ke otak. Biasanya ya yang sering kita temui kalau yang diganggu di area kepalanya, khususnya di ubun-ubun, maka pusat gangguannya itu ada di lambung, di area perutnya. Kemarin yang Bapak Ibu lihat di Ruqyah Trans 7 jam 6 itu, yang saya kasih gelingo, pengle itu ya, cerangau namanya, cerangau merah. Itu Bapak itu sering merasakan kejang di area perut, ya, sering merasakan kembung dan cenderung gampang masuk angin. Gejala lainnya yang mendukung bahwasanya beliau itu kena gangguan jin, sering nggak sadar. Kadang sering marah-marah nggak sadar, kadang lagi naik motor geleyengan jatuh, itu diganggu sama jin. Seperti yang dijelaskan oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani, au bukharun radi'un yartafi'u ilaihi min ba'dil a'dha, atau adanya udara yang kotor, yang ini biasanya ditimbulkan oleh jin ya, yang naik ke otak entah dari mana saja, khususnya dari area lambung. Coba ya cek aja orang yang diganggu di area ubun-ubunnya, itu kita ruqyah jangan di sininya, kurang efektif, lama. Langsung ruqyah di perutnya saja, atau ngasih herbal-herbal yang mendukung penyembuhannya untuk mengeluarkan zat-zat yang membahayakan di tubuh manusia yang dimanfaatkan oleh jin untuk menyakiti manusia. Salah satu contohnya adalah dengan menggunakan jerangau merah. Makanya orang-orang zaman dulu sering menggunakan tanaman delingo bangle, lingo bangle kalau orang sini bilang ya, jerangau. Itu tidak lain ya, memang khasiatnya secara ilmiah bisa dipertanggungjawabkan. Itu bukan khurafat, bukan juga kita ikut-ikutan sama dukun. Paham ya? Kalau kita mau ikuti apa yang dijelaskan, apa yang diajarkan, yang tertera pada Al-Quran dan As-Sunnah, bisa kita menggunakan madu, khususnya madu Yaman Marai, madu Yaman, atau menggunakan habatus sauda yang sifatnya itu memang mengeluarkan angin, atau menggunakan minyak zaitun yang sifatnya juga melancarkan darah, atau menggunakan susu, itu juga bagus. Tapi kalau susu, kalau yang anginnya banyak tidak direkomendasikan, karena susu menimbulkan banyak gas ada di perut. Jadi itu madu, habatus sauda,
minyak zaitun. Atau kalau pengen menggunakan ijtihadnya para ulama, ijtihadnya Wahab bin Munabbih, bisa menggunakan daun bidara. Daun bidara ini bukan sunnahnya Nabi. Nabi SAW ketika meruqyah tidak pernah ada riwayatnya beliau menggunakan daun bidara. Itu bukan dari Nabi itu. Kalau yang mengatakan Rasulullah pernah meruqyah menggunakan bidara, mana ada? Tidak ada. Yang ada hadisnya Rasulullah SAW menggunakan daun bidara untuk memandikan mayat, bukan memandikan orang kesurupan. Kalau memandikan kesurupan itu adalah ijtihadnya Wahab bin Munabbih. Wahab bin Munabbih, beliau seorang ulama yang tata caranya ini dikutip oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitab Fathul Bari bab Al-Mardha tentang penyakit, ya, di jilid 13. Ada banyak sih versi Fathul Bari. Cari aja tentang penyakit, di situ dijelaskan oleh Ibnu Hajar tentang pendapatnya Wahab bin Munabbih ini. Mengapa menggunakan jerangau? Karena jerangau sendiri sifatnya karminatif, mampu meluruhkan angin yang ada di perut. Dia juga mempunyai sifat spasmolitik yang meringankan kejang pada perut. Maka biasanya jin itu suka membuat perut manusia menjadi kejang, kenceng, sakit kayak di ruas-ruas, sakit kayak di pelundir-pelundir. Pakailah jerangau. Caranya lihat di YouTube aja nanti ya, panjangan nanti. Jerangau pakai daun bidara sama madu, Pak, sudah itu cocok. Dan tanaman jerangau ini sangat bagus untuk mengeluarkan media-media sihir ataupun jin melalui kelenjar keringat, melalui pori-pori. Dia akan memicu keringat itu keluar banyak. Ya, karena dia juga mempunyai sifat diaforetik. Ada orang farmasi di sini tahu insyaallah. Dia akan mengeluarkan semuanya melalui keringat. Biasanya orang habis minum jerangau yang sudah diruqyah, keringatnya ngucur banyak. Tidak usah khawatir. Atau dia muntah-muntah darah, tidak usah khawatir. Itu tanda bagus. Gitu nggih? Lanjut. Wa qad yatba'uhu tasannuj fil a'dha'i fala yabqa syakhsu ma'ahu muntasiban. Yang biasanya angin yang naik dari organ tubuh menuju otak itu akan disertai sengatan-sengatan pada area tubuh tersebut. Ada nggak yang pernah diganggu di sini? Yang pernah kerasukan pernah ada? Kena sihir pernah? Nauzubillah ya. Tapi yang ada pasti rasanya ketika jin itu mau merasuk atau sudah merasuk ke dalam tubuh, sering kayak ada sengatan-sengatan listrik kecil. Betul enggak? Atau kayak dicocok-cocok jarum. Betul? Kayak dicocokin jarum, Bu. Ya kan? Itu bukan lagi dikirimi jarum, bukan gitu maksudnya. Memang angin yang pekat ini ketika dia menyentuh sistem saraf manusia, itu akan timbul rasa seperti sengatan-sengatan listrik. Dan ini dirasakan bukan hanya pada korban sihir saja atau korban orang yang kena ganggu jin saja. Peruqyah pun juga kadang bisa merasakan tanpa dirasa-rasakan, ya. Kadang peruqyah pun ikut kesetrum. Kalau memang daya pekat jin yang masuk itu lebih pekat ketimbang yang lainnya. Semakin kuat, kadang anginnya semakin kuat, semakin pekat, semakin kencang, bandel. Ibaratnya kayak permen karet yang sudah nempel di meja, angel, kraket itu kan.
dikeluarkannya seperti itu, kayak gelembung itu. Saya pernah meruqyah waktu itu di Gontor pas saya kelas 6. Teman saya dari Lampung pernah ikut perguruan apa saya tidak tahu, yang jelas katanya punya macan Siliwangi. Pak, maju lagi tuh, kasihan yang belakang, maju lagi biar kebagian karpet. Katanya kena macan Siliwangi. Pas diruqyah yang megangi 10 orang. Saya waktu itu baru mulai praktek-praktek ke teman-teman. 10-10-nya itu ngerasa kayak kesetrum. Sampai saya sendiri pun ngerasa kesetrum. Sengatanya kuat. Dipadukan dengan badan teman saya yang memang tinggi besar. Jinnya pun wallahu alam mungkin tipenya tipe yang rada tinggi di kasta mereka, wallahu a'lam. Makanya kita langsung mandikan dengan daun bidara. Apa gunanya mandi ketika ruqyah? Ruqyah mandi itu bukan bagian dari ruqyah, paham nggih? Mandi itu ranahnya ilaj, terapi, bukan ruqyah. Kalau ruqyah itu ya bacaan, itu baru yang dikatakan ruqyah. Bacaan yang ditiupkan, bacaan yang disertai usapan itu ruqyah. Kalau kita mandikan itu bukan bagian dari ruqyah. Mandi sendiri, ruqyah ya sendiri. Herbal misalnya, kita beri ramuan tertentu, kita racik ramuan. Racikan ini bukan racikan ruqyah, bukan bagian dari ruqyah. Ini langkah terapi. Al-ilaju bil Quran atau al-ilajul qur'aniyu, pengobatan secara Quran. Kalau memang racikannya dengan bahan-bahan yang Allah sebutkan dalam Al-Quran, bisa dibedakan. Ruqyah itu bacaan dan tiupan atau yang disertai dengan usapan. Adapun memandikan itu ranahnya adalah ilaj. Apa ilaj artinya? Pengobatan atau terapi. Mafhum? Paham? Jangan sampai salah tafsir ya. Makanya saat itu kita langsung mandikan dengan daun bidara, langsung di atas tanah. Ini ada rahasianya juga Bapak Ibu. Kenapa dimandikan langsung di atas tanah tanpa ada ubin yang menghalanginya? Tanah ini cepat sekali. Pertama, dia cepat meresap racun, khususnya yang ada di tubuh manusia. Dia juga sebagai peluluh listrik. Kalau udah ke bumi kan udah brel, listriknya ambrol. Dan dia musuh bagi para setan. Makanya Nabi SAW ketika meruqyah juga menggunakan tanah. Beliau mendoakan Bismillahi turbatu ardina biriqati ba'dina yusfa saqimuna bi'izni rabbina. Menggunakan tanah. Kita mandikan dengan diselonjorkan, tancapkan kedua tangan di tanah, kita guyur dari kepala menggunakan daun bidara. Ini sebenarnya juga tata cara pengobatan yang Allah isyaratkan dalam Al-Quran surat Shad ayat 40 juz 23. Pak, ada sedotan enggak? Pak, sama nih. Saya mau minum dulu. Oke. Ditusuk sih. Dia apa tadi? Sampai mana lukanya? Maaf ini perih. Dimandikan ya. Surat Shad ayat 40 di juz 23. Urqud birijlika hadza mughtasalun baridu wa syarab. Untuk penyakit-penyakit, khususnya penyakit yang diganggu oleh setan. Karena di ayat sebelumnya Allah mengabarkan tentang sakitnya Nabi Ayub yang diperparah oleh setan. Wadhkur abdana ayyuba idnada rabbahu anni masaniya syaitanu binusbi wa adzab. Ingatlah hamba kami Ayub alaihissalam ketika dia bermunajat kepada Allah ya. Sedangkan Ayub alaihissalam mengatakan, ya Allah, aku telah disiksa oleh setan dengan kepedihan dan kepayahan dari penyakitku ini.
Jadi penyakit Nabi Ayub itu pertama dia sebagai cobaan dari Allah Subhanahu wa taala, tapi ketika sudah ada penyakit, setan tidak tinggal diam. Dia langsung ambil alih dan memperparah penyakit tersebut. Maka ketika setan sudah merasuk, Allah mewahyukan kepada Nabi Ayub alaihissalam untuk menghentakkan kaki ke tanah. Urkud birijlik, hentakkan kakimu ke tanah. Inilah pakai Wahab bin Munabik, mandi dan minum. Pertama dimandikan, yang kedua diminumkan air bidara. Minum dan mandikan daun bidara. Atau menggunakan tanaman berduri. Dan daun bidara adalah sebaik-baiknya tanaman berduri yang menghantarkan ketenangan dan juga ditakuti oleh mereka dari bangsa jin. Wallahu a'lam bishawab. Mana tadi? Bal yasqutu wa yaqdhifu bi zubdi li ghaldi rutubah. Kadang orang-orang yang kerasukan dia akan jatuh secara tiba-tiba sambil mengeluarkan busa dari tubuhnya. Pernah lihat orang epilepsi tiba-tiba dia berbusa? Orang yang kerasukan pun kadang seperti itu. Orang yang kerasukan ketika diruqyah ketika dia muntah, dia itu tidak akan mengeluarkan isi perutnya. Tidak mengeluarkan nasi, enggak mengeluarkan mie goreng, enggak mengeluarkan pecel. Yang keluar apa? Lendir, busa. Semacam busa orang yang kerasukan. Seperti orang yang epilepsi seperti itu. Nah, jenis kesurupan sendiri ini akan terbagi menjadi dua. Yang pertama, walladzi yuthbituhul atibba'u wa yadhkuruna ilajahu. Yang pertama adalah jenis kesurupan yang sudah ditetapkan oleh para dokter dan mereka sudah menyebutkan cara pengobatannya. Kesurupan model pertama ini kesurupan tanpa jin, tetapi yang dimaksud adalah epilepsi. Orang ayan itu bukan karena jin, karena memang ada kelainan di sarafnya. Adapun yang kedua, yajhaduhu katsirun minhum wa ba'duhum yuthbituhu wa la ya'rifu lahu ilajan illa bimuqawamati al-arwah al-khairiyah al-ulwiyah litandafi'a athar al-arwah asy-syarirah as-sufliyah wa tubtilu af'alaha. Jenis kesurupan yang kedua, para dokter kebanyakan dari mereka mengingkari kesurupan jin. Tetapi sebagian dari mereka ada yang membenarkan bahwasanya kesurupan itu ada juga yang disebabkan karena masuknya jin ke dalam tubuh manusia. Ada yang mengingkari, ada juga yang membenarkan adanya kesurupan. Dokter-dokter muslim insya Allah tidak mengingkari tentang adanya kesurupan, karena saya yakin pasti yang jam terbangnya sudah tinggi akan menemukan berbagai macam penyakit yang sepertinya dia itu sakit, tetapi ketika dideteksi, didiagnosa tidak ditemukan penyakit sama sekali. Ada nggak di sini bapak yang jadi mantri atau dokter atau perawat? Ada? Ada? Pernah pak nemuin kayak gitu? Pernah? Dia apa yang pernah ditemui pak kasusnya?
sering kejang, tapi ketika diperiksa tidak ada penyakitnya, yaitu dia. Nah, itu kesurupan yang hakiki, kesurupan yang disebabkan karena setan, walaupun secara dia secara medis normal semuanya, tapi kok kesurupan kejang-kejang terus. Nah, itu disebabkan karena gangguan jin, bukan karena penyakit biasa. Sebagian dari mereka tidak mengetahui bagaimana tata cara pengobatannya, kecuali dengan melawan roh-roh jahat atau jin jahat dengan roh-roh baik menggunakan Al-Quran supaya kejahatan-kejahatan mereka bisa dilepaskan atas izin Allah Subhanahu wa taala. Gitu ya. Bismillah. Dalil-dalil tentang adanya kesurupan. Nanti Bapak bisa lihat, Bapak Ibu bisa lihat dalam surat Al-Baqarah ayat 275. Alladzina yaquluna ar-riba la yaqumuna illa kama yaqumul ladzi yatakhabbathu asy-syaitanu minal mas. Orang-orang yang memakan hasil riba besok di hari kiamat mereka akan dibangkitkan seperti halnya orang yang sedang kesurupan. Gimana ya orang kesurupan? Lihat aja seperti itu, kejang-kejang, tak bisa mengendalikan dirinya, teriak-teriak. Itulah keadaan orang-orang yang makan hasil riba. Kelak di hari kiamat akan dibangkitkan Allah seperti halnya orang kerasukan. Semboyongan, kejut ya, kejang-kejang, berbusa, teriak-teriak, mata terbelalak. Nauzubillah min dzalik. Nah, maka tinggalkan riba. Karena riba sendiri, orang kok minta diobati dia masih bergelimang di area riba, sudah jangan harap sembuh. Susah sembuhnya, atau malah nggak disembuhkan sama Allah. Gimana mungkin dia mau berobat dengan Al-Quran tetapi malah menyelisihi Al-Quran dengan mengambil dan memakan hasil riba. Oke. Ini tafsirannya nanti bisa dibaca sendiri ya di buku karya Syekh Wahid Abdul Salam Bali. Kemudian dalil-dalil dari sunnahnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dari hadis. Saya pengen bahas yang tentang Imra'atus Sauda. Soalnya hadis tentang Ummu Zufar, wanita hitam, ini banyak dikatakan sebagai hadis yang bukan menunjukkan adanya kesurupan. Saya heran sekali. Mana ini? Nah ini dia. An Atha bin Abi Rabah, dari Atha bin Abi Rabah, qala li Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma pernah bercerita kepadaku, pernah berkata kepada, perlihatkan seorang wanita penduduk surga. Dia jawab, bala, jelas aku mau. Hadhil mar'atu sauda, ini adalah wanita hitam, orang negro ya.
wanita berkulit hitam namanya Ummu Zubar. Atat an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam faqalat. Dia pernah mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dia menceritakan kepada Nabi, "Inni usra wa inni atakassaf fad'u Allah li." Wahai Rasulullah, aku ini sering dirasuki oleh jin dan sering sekali auratku tersingkap. Maka berdoalah kepada Allah wahai Rasulullah supaya Allah menyembuhkanku. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "In syi'ti sabarti walakil jannah." Kalau kamu mau bersabarlah, maka niscaya kamu akan mendapatkan surganya Allah. Wa in syi'ti da'autullaha an yu'afiki. Tapi kalau kamu mau, aku akan berdoa kepada Allah supaya Allah menyembuhkanmu. Faqalat asbir. Maka wanita ini memilih, aku bersabar wahai Rasulullah. Faqalat inni atakassafu fad'ullaha li an la atakassafa fad'a. Kemudian dia berkata lagi, wahai Rasulullah, aku ridho, aku sabar dengan ujian Allah berupa kerasukan ini. Tetapi aku sering tersingkap auratku. Berdoalah kepada Allah supaya auratku tidak lagi tersingkap. Nah, maka ini ketika kerasukan kan sering tersingkap hijabnya tanpa sadar. Ini Masya Allah ya, iman dari sahabiah. Beliau dalam keadaan kerasukan karena auratnya sering tersingkap, langsung mendatangi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam minta didoakan, wahai Rasulullah, janganlah doakan kepada Allah supaya Allah tidak membiarkan jin jahat ini menelanjangi aku di hadapan orang. Tapi sekarang di zaman ini, Masya Allah, banyak muslimah yang justru bertelanjang di hadapan para lelaki yang bukan mahramnya, dengan bangganya memperlihatkan auratnya tanpa merasakan dosa, padahal dia dalam keadaan sehat. Paha di KFC lebih mahal daripada paha dia. Paha di KFC, paha ayam kita harus bayar dulu baru kita bisa melihat dan merasakan. Kalau paha mereka murahan, ditontonkan secara gratis dan dinikmati oleh banyak laki-laki, murah, betul nggak? Ya, setan itu. Lalu mana yang mengatakan bahwasanya Ummu Zubar ini kerasukan jin, bukan epilepsi biasa? Di sini Syekh Wahid Abdul Salam Bali mengutipkan apa yang dituliskan Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam Fathul Bari. Wa indal Bazzar min wajhin akhar, dari jalur periwayatan Al-Bazzar dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, dari jalan yang lain, fi nahwi hadhil qissah annaha qalat. Ya, masih dalam satu kisah yang sama, Ummu Zubar itu berkata, inni akhaful khabitha an yujarridan. Aku takut wahai Rasulullah kalau al-khabith akan menelanjangi aku. Al-khabith ini adalah jin laki-laki yang buruk, jin laki-laki yang kafir. Khabith jamaknya khubuth. Makanya ketika kita mau masuk kamar mandi disunahkan untuk membaca Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Hadis riwayat Tirmidzi. Inna hadhil hususa muhtadiratun fa idza ata ahadukumul khala falyaqul Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Toilet ini adalah tempat hadirnya para setan. Kalau ada salah seorang di antara kalian mau masuk ke toilet, hendaklah mengucapkan Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Aku minta perlindungan padamu wahai Allah dari keburukan al-khubuth, jamak dari khabith, jin laki-laki yang kafir, yang jahat.
Dan khaba'ith jamak dari khabithah, jin perempuan yang kafir dan jahat. Supaya apa? Tidak dirasuki kemudian ditelanjangi di muka umum. Nauzubillah min dzalik. Orang yang suka telanjang memamerkan auratnya, apalagi foto profil Facebooknya nggak pakai jilbab dan dipamerkan secara umum dengan bangganya, itu orang kerasukan jin dan tidak pernah baca doa ketika masuk kamar mandi, karena telah Allah cabut rasa malunya dari hati dia, dan dia lebih buruk daripada setan yang tidak nampak. Nauzubillahi min dzalik. Ini tentang kesurupan, ya. Adapun dalil-dalil yang lain nanti Bapak Ibu bisa membaca di dalam buku Ruqyah karya Syekh Wahid Abdul Salam Bali. Inti dari ini insya Allah sudah tercakup semuanya. Mungkin ada yang nanti bertanya-tanya. Oh sebentar, belum ada. Ada yang bertanya-tanya, kenapa ketika kesurupan terjadi, kenapa ketika proses ruqyah terjadi kesurupan? Bismillah. Apakah ruqyah menyebabkan orang menjadi kerasukan? Tidak. Jawabannya tidak. Kalau Bapak Ibu menyimak bahasan dari awal, ya, orang kerasukan itu nggak mesti teriak-teriak. Ya, yang tadi sudah kita bahas. Karena kerasukan sendiri artinya apa tadi? Penaklukan setan pada apa? Perkataan, perbuatan dan pikiran. Jadi orang yang dirasuki oleh jin tidak mesti orang itu teriak-teriak. Kan kebanyakan orang yang tidak senang dengan ruqyah, dukun-dukun terutama ini, dia menimbulkan syubhat. Orang sadar kok tiba-tiba di ruqyah jadi kerasukan, teriak-teriak sendiri. Itu bukan salah ruqyahnya. Sebelum ruqyah dia sudah kerasukan terlebih dahulu. Kerasukannya bagaimana? Sering ngomong jorok, misal sapa-sapa ditantangi gelut, suka menimbulkan polemik status di Facebook, hobinya debat terus di Facebook, suka apa lagi? Pikiran-pikirannya melenceng dari fitrah yang telah Allah jelaskan. Sudah masuk ke dalam gangguan setan yang ada tahapannya nanti. Ada yang dia baru iqtiran, dia baru ada di dekatnya. Ada yang sampai nempel di kulit, ada yang masuk ke darah, ada yang ke hormon, ada yang sampai sumsum. Ada tahapan dan prosesnya. Jadi ketika di ruqyah kok tiba-tiba kerasukan, bukan salah ruqyahnya. Kemarin kita sudah bahas tentang kunci kesuksesan pengobatan Al-Quran. Betul? Kuncinya apa kemarin? Dengan tadabbur, merenungi, dengan menghayati isinya. Betul enggak? Ya kan? Seperti yang Allah firmankan dalam surat Al-A'raf, "Fa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun." Kalau dibacakan Al-Quran kepada kalian, diam dan dengarkan. Diam kemudian dengarkan. La'allakum turhamun, supaya kamu mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika Allah kabarkan tentang keefektifan pengobatan dengan Al-Qur'an, dengan mendengarkan baik-baik, memperhatikan dan menghayatinya, setan gak akan pernah tinggal diam. Dia akan membuat keributan dan hiruk-pikuk. Dia akan menguasai tubuh manusia, membuat manusia tidak fokus. Dia teriak-teriak, membuat manusianya teriak-teriak sana kemari, sampai ada yang jembalitan dan bahkan ngamuk. Semata-mata itu wujud ketidakterimaan setan supaya manusia ini mendapatkan rahmat. Setan tidak terima, dan setan tidak akan pernah tinggal diam. Bisa nanti Anda baca semua dalam surat Fussilat.
Ayat berapa itu? Ayat 27. Ayat 26. Wa qala alladziina kafaru la tasma'u li hadzal qur'ani walghaw fihi la'allakum taghlibun. Berkatalah orang-orang kafir, janganlah kalian mendengarkan Al-Qur'an dan buatlah hiruk pikuk. Ini kata kunci. Supaya buatlah hiruk pikuk la'allakum taghlibun, supaya kalian dapat mengalahkan Al-Qur'an. Menjadikan orang-orang mukmin tidak mendapatkan rahmat Allah karena dia mendengarkan Quran tidak 100%. Ya. Kesurupan sendiri tadi terbagi jadi 4, Bapak Ibu. Pertama kulli, kesurupan total, dia 100% tidak sadar. Ya, 100% tidak sadar. Kuli total. Ya. Yang kedua juz'i, kesurupan secara parsial. Contoh kesurupan parsial, bapak ibu ngeruqyah, tiba-tiba pasiennya tangannya gerak sendiri, tapi dia masih sadar. Bahkan masih sempat kotak apa ya? Masih sempat bertanya-tanya, ini kenapa tanganku gerak-gerak sendiri tanpa bisa dikendalikan? Ini juz'i, parsial ya. Taif, kesurupan yang taif. Kesurupan taif adalah kesurupan di saat-saat tertentu. Kemudian kesurupan daim, kesurupan yang terus menerus. Nah, kebanyakan orang ini kesurupannya juz'i taif. Dia hanya parsial dan hanya di saat-saat tertentu saja. Dia kesurupannya parsial, hanya tangannya saja, misal, atau mencengkram apa? Kayak apa? Mengeluarkan jurus silat. Dia sadar tapi tidak bisa mengendalikan. Ini parsial. Taif hanya di saat-saat tertentu. Dia begitu ketika diperdengarkan ayat-ayat Al-Quran. Setelah selesai ruqyah, selesai kesurupannya. Atau ketika musik apa namanya? Radionya dimatikan, radio Quran ya, radio Qurannya dimatikan, dia selesai enggak gerak-gerak lagi. Ini juz'i taif, kesurupan parsial yang hanya sementara. Ada yang juz'i daim, parsial tetapi terus menerus. Biasanya insomnia, orang-orang kayak gini susah untuk tidur. Gimana mau tidur? Kepala dibuat geleng-geleng terus misalnya. Ya nggak bisa tidur. Kayak jam apa yang bayi itu plak. Nggak bisa tidur itu. Atau kakinya gerak-gerak terus. Ini juz'i daim. Dia parsial tapi terus menerus. Mau dibacakan Quran, mau tidak dibacakan Quran, dia kerasukan. Ini juz'i daim, parsial terus menerus. Ada yang kulli, kesurupan secara total. Kesurupan secara total kulli taif. Dia tidak sadar sama sekali, tetapi hanya di saat-saat tertentu saja. Misal, saat dibacakan ayat Al-Quran atau diperdengarkan ayat Quran, dia kesurupan secara kulli, total, 100%, tidak paham apa yang dia katakan, tidak sadar apa yang ada di sekitarnya. Bangun-bangun seperti orang bangun tidur, tidak tahu apa yang terjadi saat dia kerasukan. Ini kulli, total. Ada yang kulli taif, hanya ketika dibacakan Quran dia begitu.
Tapi setelah selesai bangun lagi dia. Taif. Ada yang kulli daim. Ada yang secara total kesurupannya tetapi terus menerus. Ini yang repot. Kasihannya orang-orang yang belum paham tentang dunia jin dan belum paham tentang ruqyah syar'iyyah, ini orang normal tapi dimasukkan rumah sakit jiwa. Yang tadinya enggak gila jadi gila beneran. Kasihan. Dan ini banyak sekali santet-santet model semacam ini, membuat orang jadi gila. Nanti di pembahasan masalah sihir kita akan bahas. Masih jauh pembahasan. Nah, ini baru kesurupan. Ini aja baru tahap pertama. Jauh pembahasan. Kan kasihan orang normal dibuat kesurupan total secara terus menerus. Terus menerus sih kadang 3 minggu, ada yang sebulan, ada yang 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan. Gila, ya enggak? Cara ngobatin yang semacam ini ada tahapan dan prosesnya. Ada tahapan setelah proses. Dan tidak gampang, tidak mudah. Karena orang yang kesurupan secara kulli total, dia ngerasuknya bukan ke peredaran darah lagi. Sudah masuk di sini. Apa kemarin? Pituitari, hormon khaisum ya. Jadi hormonnya. Kalau sampai sumsum ya itu para dukun itu kalau sampai sumsum. Susah. Udah melekat sekali. Jadi yang kita obati adalah hormonnya. Bisa menggunakan bipolen. Bipolen campur madu, campur apa itu namanya, jahe merah, campur habatus sauda, dan tumbukan 7 daun bidara. 7 helai daun bidara ditumbuk, diaduk jadi satu kayak pasta, kayak membuat pasta, diminumkan. Itu cepat insya Allah. Lebih bagus lagi menggunakan luban hadromi. Luban itu getah ya, getah dari Yaman itu bagus. Luban hadromi itu langsung cepat ke otak. Nantilah masalah ini akan kita bahas lagi insya Allah. Nah, orang yang dalam keadaan kesurupan kulli, ini orang yang dicontohkan oleh Ibnu Taimiyah rahimahullah, orang yang bisa digebuki. Ibnu Taimiyah rahimahullah pernah meruqyah orang kesurupan dengan cara memukuli. Dipukulnya pakai apa? Tongkat, pakai kemen. Pukuli pakai tongkat. Sampai Ibnul Qayyim dalam kitab beliau At-Tibbu An-Nabawi, sampai Ibnul Qayyim itu takut kalau orang yang dipukuli sama Ibnu Taimiyah sama gurunya ini meninggal. Karena mengerikan cara mukulinya, kata Ibnul Qayyim. Tapi setelah selesai, wallahu alam jinnya keluar atau mati, orangnya sadar, orangnya tidak merasakan sakit sama sekali, tidak ada bekasnya. Nah, kebanyakan dari kita belum paham masalah ini. Orang baru nangis, baru diruqyah, baru mewek, gebuk keluar hujan Allah. Sakit tuh orang. Bubar kabeh. Baru gemetar sedikit, ini baru parsial kalau seperti ini. Misal ya, baru gini-gini atau sudah mencengkram. Ini baru parsial, jangan digebuki. Tenangkan dulu kalau bisa. Mas, bangun, sadar, istighfar, tenang, relax. Kalau saya sih pengennya to the point. Saya nggak sesabar Pak Norlan. Pak Norlan begitu. Kalau saya enggak, kesurupan dong, onok kesurupan, pencet aja sini ya. Ini dipencet ini nggak sakit. Asal mencetnya tahu caranya, dia akan nyakitin jinnya. Kalau ada kesurupan seperti itu, saya sengaja biarkan. Bukan untuk mancing jinnya keluar. Bukan untuk mancing jinnya merasuk lebih dalam. Cuma pengen tahu ya, pengen tahu lebih dalam ini orang sebenarnya diganggu di mana dan sakitnya apa. Baru kalau mau kesurupan hebat, saya sadarkan, bangun. Seperti itu. Nah, jadi boleh memukul ya, ini kita bahas masalah hukum memukul dalam ruqyah ya. Kemarin kita bahaskan masalah itu. Memukul dalam praktek ruqyah dibolehkan dengan beberapa syarat.
Mana ini kemarin? Pertama, orang yang mukul harus paham betul tentang area-area pukulan yang aman. Ini tentunya para ahli silat, Pak Irawan ini ahlinya. Misal di dada, insya Allah masih kuat ya. Asal jangan di sini. Wah, ini memang bunuh kan. Sini, insya Allah masih kuat. Betul lah, kuat lah insya Allah. Di punggung. Tapi yang paling baik adalah di telapak kaki. Paling baik di telapak kaki. Dipukulnya pakai ini aja, cukup sapu lidi. Ambil satu batang ya, bukan batang sih itu, satu batang lah, yang kecil itu, kemudian dicambuk-cambuk ringan di telapak kaki sambil membacakan surat Fussilat ayat 29. Catat nih, penting, nggak ada di buku. Surat Fussilat ayat 29. Pertama harus apa? Harus paham area-area yang aman buat dipukul. Yang kedua, pukulan tidak boleh menyakiti pasien. Pukulan tidak boleh menyakiti pasien. Kalau sampai ada bekasnya, udah itu salah pukulannya berarti. Beda kalau pijat, saya memang sering mijetin pasien sambil dirukyah sambil pijeti. Kalau ngelemeng ya itu memang jarang gitu ya. Orang pijet biasa pun kadang jarang. Asal mijetnya pakai ilmu. Nah ini dipukuli kalau semisal sampai jarum memar, sampai berdarah, atau mungkin saya patah tulang, ya ini berarti pukulannya yang salah dan dia kerasukannya bukan kerasukan yang total, masih mengenai manusianya. Maka saya pun, walaupun kami sama teman-teman sudah sering dan kita sudah hafal mana yang kerasukan total dan yang belum, kami tetap tidak berani mukuli. Khawatir kalau ketika dipukul yang kena manusia. Kita hendak selihai Ibnu Taimiyah rahimahullah taala. Seperti itu ya. Utamakan kelembutan. Kita lembut pada pasien, tapi kita harus keras dan tegas pada jin yang ada di dalam tubuhnya. Paham? Kita harus lembut ketika menangani, harus lembut. Tapi sama yang ada di dalam tubuh kita harus keras, tegas. Kita dakwahi, mau masuk Islam? Gak mau. Hukum dengan cara yang tidak nyakitin pasien. Caranya gimana? Caranya pertama bisa dengan mengambil minyak gaharu atau minyak misik. Bacakan ayat ruqyah, tempelkan di hidung. Minyak misik atau minyak gaharu. Gaharu tahu? Di ruqyah ayatnya bebas. Fatihah, ayat kursi, Ikhlas, Falaq, An-Nas, tempelkan di hidungnya. Ini sudah nyiksa. Atau menggunakan lidah buaya kayak kemarin lihat. Itu masya Allah ngeri. Aslinya lebih ngeri daripada yang di TV. Dia sampai ketakutan banget. Tempelin aja sini, dioleskan, set, dan dioleskan di tulang punggungnya. Pakai ini, pakai lidah buaya. Itu juga salah satu cara menghukumnya. Atau diteteskan madu Yaman, kita udah punya racikannya di matanya, itu menyakiti juga, tapi bermanfaat bagi tubuh manusianya, tidak membahayakan pasien. Kita harus dakwahi jin, tetapi jangan terlalu dalam, terlalu dalam kepo ya tentang alam jin. Ini tadi prinsip memukul sudah paham ya. Hanya dua syaratnya. Tahu area yang aman untuk dipukul
tidak membahayakan dan tidak menyakiti pasien. Itu hanya dua itu. Selengkapnya nanti bisa dibaca di buku saya, Mukjizat Penyembuhan Al-Quran. Ya, seperti itu. Ada yang mau ditanyakan? Ini karena subuhnya gasik, maka selesai kita juga ngopinya juga kita gasikin. Silakan. Tadi yang apa? Materi-materi selanjutnya nyusul besok insyaallah. Assalamualaikum. Dan juga yang mungkin karena gangguan dari jin itu yang paling gampang itu sering melihat anak ataupun orang tua yang kejam dari yang sampaikan untuk mengetahui bahwa itu rasukan atau penyakit fisik bagaimana. Ini yang kedua, tapi saya tidak berpaham Ustaz yang menyampaikan bahwa rasukan kemasukan roh jahat. Nah ini saya tidak menyebut roh jahat yang maksud roh jin atau bagaimana. Terima kasih. Yang dimaksud roh jahat, orang-orang Arab ya, mereka biasa menggunakan kata al-arwahus syarirah itu sebagai ungkapan terhadap bangsa jin yang jahat. Jadi arwahus syarirah, roh yang jahat yang dimaksud adalah jin. Dalam muqaddimahnya Ibnu Khaldun yang kemarin kita bahas masalah sihir, ingat salah satu jenis sihir yang ada di dunia adalah dengan meminta bantuan dari arwahul ardi, roh-roh bumi. Yang dimaksud roh bumi adalah jin. Jadi arwah wasyarirah, roh jahat yang dimaksud adalah jin. Ruh ya dalam bahasa Arab itu ambil semakna seperti kata rih. Rih itu angin. Angin itu lembut tapi bisa dirasakan. Ruh juga demikian. Makanya jin itu dikatakan ruh salah satunya ya, karena wujudnya yang memang seperti angin, lembut, bisa dirasakan. Dalam banyak hadis dikatakan, riwayat Imam Tabrani salah satunya, al-jinnu salah satu asnaf. Jin itu punya 3 jenis. Sinfun lahum ajnihatun yatiruna fil hawa. Jenis yang pertama inilah yang hampir mirip seperti angin. Dia punya sayap yang berterbangan di udara. Inilah mengapa orang-orang Arab sering mengatakan jin itu sebagai ruhul ard, arwahul ard, atau arwah wasyarirah, roh jahat atau roh bumi. Kalau di sini ada yang masih muda, senang komik, senang manga, film-film kartun Jepang, ada yang namanya Shaman King. Ada Yoh Asakura, saudaranya Hao Asakura. Hao Asakura ini mempunyai spirit of fire. Spirit of fire, roh api, yaitu jin. Orang Jepang nggak kenal jin, makanya dikatakan spirit of fire, arwah api. Dalam ilmu kanuragan ada yang namanya inti api, yaitu spirit of fire yang ada di Shaman King, Hao Asakura. Itu jin, gitu ya. Apa tadi yang kedua Pak? Yang pertanyaannya satu lagi. Bedakannya sebenarnya mudah saja. Pergi ke dokter, pergi ke mantri, pergi ke para medis lah yang lainnya. Dicek, kalau normal semua ya sudah, itu gangguan jin. Tapi kalau ada yang tidak normal, ya memang itu gangguan. Itu memang penyakit biasa. Tetapi walaupun ketika dicek secara medis ada organ tubuh yang memang tidak berfungsi sebagaimana mestinya, itu pun kadang juga diganggu oleh jin. Cara membedakannya di ruqyah. Di ruqyah.
Di pertemuan yang akan datang, insya Allah akan kita bahas ciri-ciri orang yang ada gangguan jin itu seperti apa ketika diruqyah. Insya Allah akan kita bahas. Kita lihat matanya, kita lihat gestur tubuhnya, gerakan-gerakannya, nafasnya, bau mulutnya berubah semua. Besok akan kita bahas. Ahad kita ke Pekalongan ya, Pandolan. Pekalongan ya. Oh iya, Ahad besok kita di Pekalongan. Mungkin Ahad setelahnya insya Allah. Mungkin insya Allah libur dulu. Ini karena lagi sering trip sama Trans 7, maka minggu depan sepertinya libur. Ya enggak apa-apa, biar tambah penasaran. Insya Allah akan kita bahas di situ. Karena pembahasannya lumayan detail, tidak bisa kita bahas singkat. Ya. Di ruqyah. Ada yang nanya lagi? Monggo Pak. Ini dalam masalah sosok itu, dan ada orang yang berdua sepuh sekali, sakit sakitnya, tetapi sakit dia meninggal tapi belum bisa jalan dan sebagainya. Itu sudah sekali untuk maksudnya panas sekali, musuhnya berbulan-bulan. Ada yang mengatakan itu punya susuk dan sebagainya. Susuk ya? Iya ya. Apakah ada bacaan ruqyah untuk menghilangkan susuk, atau hukumnya bagaimana seandainya orang yang kena susuk terus minta kepada orang yang bisa membuat susuk seperti itu. Yang kedua, ketika kita ruqyah terus ada nggak pengalaman itu pingsan? Siapa yang pingsan? Ruqyahnya? Pasiennya. Oh, pasiennya pingsan. Iya. Pasiennya pingsan. Itu penanganannya gimana? Baik. Seperti itu. Terus kalian, apakah ketika kita berdialog dengan jin, jin itu bisa dipertanggungjawabkan nggak kebenarannya? Ya, baik, bagus. Oh, pertanyaannya satu lebih beranak ya. Pertama, masalah susuk, saya jelaskan dulu. Susuk itu kan nanti ada apa pembagiannya. Ada yang susuk zohir dan batin. Yaitu susuk yang nyata, nampak, jarum bentuknya atau gotri. Ada susuk yang batin, jadi hanya diisi sesuatu. Jarumnya pun jarum yang itu hanya ilusi saja. Keluarnya juga bukan keluar jarum. Biasanya hancur. Orang yang menggunakan susuk bukan berarti malaikat maut terhalang saat kematiannya. Bagaimana bisa malaikat maut terhalang? Wong jin aja nggak tahu kapan datangnya ajal setiap makhluk. Jin itu nggak tahu. Kalau mau hebat-hebatan, jin sama ayam, jin sama anjing lebih hebatan ayam, lebih hebatan anjing. Kenapa? Jin tidak tahu orang lagi disiksa kubur atau dia dapat nikmat kubur, tidak tahu jin. Makanya dia betah tinggal di kuburan. Kalau tahu, jin kabur semua dari kuburan, takut. Tapi ayam, dia tahu orang mana yang lagi disiksa kubur, mana yang dapat nikmat kubur. Ayam tahu, anjing tahu, kucing tahu. Itu lebih hebat daripada jin. Kalau kita mau ukur kehebatan dari segi kemampuan yang semacam itu, mestinya kita lebih takut sama ayam daripada sama jin. Soalnya ayam lebih canggih. Jin tidak tahu itu. Bahkan saat malaikat turun, bisa dilihat nanti dalam surat Saba. Walamma qadaina 'alaihil mauta ma dallahum 'ala mautihi illa dabatul ardi ta'kulu min sa'atah. Ketika kami tetapkan kematian untuk Sulaiman, jin itu tidak ada yang mengetahui Sulaiman sudah meninggal. Mereka tahu ketika rayap sudah menggerogoti tongkatnya Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman jatuh, baru tahu jin. Oh, ternyata Sulaiman sudah meninggal. Dalam surat Al-A'raf di juz 8 juga dijelaskan walikulli ummatin ajal. Fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Di setiap umat, setiap individu makhluk sudah ditetapkan kapan ajalnya.
Kalau ajalnya sudah datang, la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Tidak bisa dimundurkan walau hanya sedetik dan tidak bisa dimajukan. Berapa banyak orang mau mati bunuh diri, ternyata talinya putus, tidak jadi. Berapa banyak orang yang kelihatannya di benteng yang aman, tiba-tiba dia mati. Nggak ada yang tahu. Maka jin yang katanya melindungi manusia dengan susuk, dia juga tidak bisa menghalangi malaikat maut. Siapa jin dibanding para malaikat yang antara jarak satu sayap dengan sayap yang lain ratusan tahun? Jin masuk uprit sama kayak kita. Bahkan di riwayat-riwayat yang sudah kita baca kemarin, bentuknya lebih kecil daripada manusia. Ya kan? Iya. Nah, kenapa kok orang yang kena susuk kadang matinya lama? Bukan matinya ya, meninggalnya kok lama, kelihatan kesiksa. Itu istidraj. Ketika masa sehatnya, masa hidupnya Allah berikan kewibawaan dengan perantaraan susuk itu. Walaupun perantaraan itu perantaraan yang tidak diridhoi Allah. Ketika hidupnya dibuat suaranya Masya Allah merdu, dibuat kecantikannya mempesona luar biasa. Maka ketika waktu akhirnya Allah sengaja diulur-ulur, dijatuhkan sejatuh-jatuhnya. Itu yang namanya istidraj. Bukan berarti Allah tidak kuasa dengan kematian orang yang dapat susuk. Lah terus gimana cara menghilangkannya? Ambil 7 helai daun bidara. Kalau tidak ada bidara cukup pakai zaitun. Nanti campur habatus sauda. Kalau ada kelor ya kelor, tapi bagus lagi bidara. Tumbuk jadi satu, usap di area yang dicurigai ada susuknya. Yang biasa kami baca surat Al-Baqarah ayat 72 sampai 74. Wa idh qataltum nafsan fadara'tum fiha wallahu mukhrijum ma kuntum taktumun. Dan ingatlah wahai Bani Israel, ketika kalian membunuh seseorang, wallahu mukhrij, Allah yang mengeluarkan apa yang kamu sembunyikan. Ini kata kuncinya. Kemudian surat Al-Zalzalah, idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha. Diulangi, wa akhrajatil ardu athqalaha. Dan Allah yang mengeluarkan isi bumi dari tempat semayamnya. Padahal isi bumi, kerak bumi itu susah kita tembus ke dalam bumi. Saya ada video yang menggambarkan bahwasanya tulang fosil yang ditemukan di bumi atau bahkan tambang emas yang ditemukan di bumi tidak ada seincinya kerak bumi. Masih jauh ke dasar. Kita renungi, kita tadabburi, ya Allah, Engkau Maha Kuasa untuk mengeluarkan isi bumi yang letaknya ada jauh di dalam bumi, yang manusia dan jin tidak akan pernah mungkin bisa sanggup untuk masuk nembus bumi. Maka keluarkan ya Allah susuk yang disengaja ditanamkan oleh para wali-wali setan di tubuh saudara atau saudari atau mbah atau siapapun, ambil digosokkan. Adapun memanggil orang yang katanya bisa mengeluarkan susuk menggunakan sihir, atau dalam bahasa Arab disebut nusroh, hukumnya haram. Walaupun para ulama berbeda pendapat, sihir tetap yang paling rajih, yang paling kuat dan sahih adalah haram hukumnya melepaskan sihir dengan sihir. Karena Rasul SAW sudah memberikan solusi, Quran, bukan dengan sihir. Terus apa lagi tadi Pak? Banyak banget sih, lupa saya. Apa tadi pertanyaannya? Oh, kalau pingsan gimana caranya darinya? Panggil namanya, kejutkan, bukan dikejutkan, tarik aja, set, bangun. Kalau udah bangun-bangun, ya udah biarin aja dulu. Biarkan, nggak usah panik, yang penting.
atau terus diruqyah. Itu ndak pingsan ndak itu. Kalau peruqyahnya pingsan, suren itu peruqyah. Belum makan. Makan itu. Soalnya iya betul. Saya pernah waktu di kantor habis ruqyah mau makan kok semboyongan kayak mau jatuh mau pingsan. Saya konsultasi ke Ustadz saya, Ustadz Lutfi namanya. Ustadz, ini saya habis ruqyah fulan, kenapa kok pusing gini? Udah makan belum ente? Belum Ustadz, itu masuk angin. Karena jin itu ya angin sebenarnya. Dia nimbulkan banyak angin. Hati-hati kesamber. Makanya kalau mau ruqyah, perut harus dalam keadaan isi. Kondisi tubuh juga dalam keadaan fit. Maka pengertian kalau antum ngundang peruqyah, sediakan makanan. Nah, canda. Terus apa yang terakhir? Oh iya, perkataan jin apakah bisa dipertanggungjawabkan? Hati-hati. Para ulama termasuk Syekh Mutawali Asy-Sya'rawi, beliau menjelaskan perkataan jin tidak bisa dijadikan landasan, apalagi landasan periwayatan hadis. Karena ada salah seorang sahabat Nabi SAW, hadis riwayat Imam Hakim. Hadis riwayat Al-Hakim. Salah seorang sahabat Nabi SAW berasal dari bangsa jin Nasibain. Namanya Zauba'ah radhiyallahu anhu. Zauba'ah, salah satu sahabat Nabi dari bangsa jin. Jin Nasibain Nabi. Jin Nasibain susah dan gak akan pernah berani berhubungan dengan manusia. Karena mereka bangsa jin yang paling taat di seluruh dunia. Mereka bangsa jin yang paling pertama beriman kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Buka aja tafsir Ibnu Katsir ketika menafsirkan surat Al-Ahqaf dan juga surat Al-Jin. Itu dijelaskan jin tentang jin Nasibain. Jin yang paling taat, yang muslim. Itu tapi kan enggak semua jin seperti jin Nasibain. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika Abu Hurairah radhiyallahu anhu diajarkan tentang suatu bacaan yang dapat menghalanginya dari gangguan-gangguan jin dari malam sampai pagi, ayat apa? Ayat kursi. Rasulullah SAW faqad sadaqaka fahuwa kadzub. Di hari itu dia berkata benar kepadamu. Tapi ingatlah wahai Abu Hurairah, sesungguhnya jin itu kadzub. Ini pakai sighah mubalaghah. Dalam ilmu sharaf, sighah mubalaghah adalah sebuah ungkapan yang menunjukkan kemaksimalan dari suatu sifat. Ghafur dari ghafara, yaghfiru, artinya pemaaf. Ghafur itu hanya untuk Allah yang Maha Pemaaf. Ya. Rahima yarhamu Rahman, sighah mubalaghah, yang Maha Pengasih, benar-benar pengasih. Ghadaba yaghdibu, ghadban, berarti amat sangat marah. Nah, ini apa? Kadzaba yaghdab, yaghdibu, kadzaba yaghdibu, dia pembohong. Kadzub atau kadzab berarti sudah amat sangat pembohong, tabiatnya pembohong dan dia memang di kesehariannya suka bohong. Kadzub, setan jin itu kadzub, maka tidak bisa dijadikan acuan. Maka kalau dakwah pun mendakwahi jin jangan banyak ngobrol. Makanya saya walaupun di trans, saya sedikitkan itu ngobrol sama jin karena mereka kadzub. Saya pengen mendidik masyarakat supaya jangan terlalu percaya omongan jin. Kalau kita tidak paham betul tentang ilmu tauhid, mudah sekali kita digelencirkan sama setan. Karena mereka pembohong dan lebih pintar dari kita. Kita dakwah seperlunya saja dan tidak perlu banyak ngomong. Itu ya Pak, tidak bisa jadi acuan. Ada lagi yang mau tanya? Pak Fuad? Yang belakang mungkin ada? Iya silakan Pak Fuad. Salam. Apakah perbuatan dan maksimal kemudian orang yang sedang menstruasi dan hamil, jadi dua kali orang yang menstruasi dan orang yang hamil diperbolehkan dan apakah ada yang maksimal?
bersama orang yang haid dan dalam keadaan hamil. Apakah maksimal haid tapi hamil? Oh, 2 kasus. Efektif. Tetap efektif, tapi alangkah baiknya kita nunggu saat dia selesai melahirkan dan selesai haid. Kalau hamilnya, kondisi kehamilannya sudah kuat sih sebenarnya boleh-boleh aja, walaupun itu rada resiko juga. Tapi untuk amannya lebih baik nunggu dia lahiran. Tapi di masa-masa hamil muda misalnya itu jangan dulu. Khususnya kalau dia itu ketika diruqyah reaksinya keras. Kalau hanya menangis itu tidak masalah. Kalaupun haid ya syukur-syukur bisa saat dia itu suci. Tapi kalau darurat ya tidak masalah. Adapun yang kedua, apakah ada metode ruqyah untuk cepat menyadarkan orang kesurupan? Diguyur. Diguyur atau disemprot dengan air. Itu pengalaman kami yang paling sering cepat menyadarkan, atau dengan diteteskan matanya dengan madu Yaman. Ada 3, disemprot atau diguyur dengan air, diteteskan matanya, dan diteteskan hidungnya menggunakan habatus sauda. Ada 3 ini. Kalau spesifikasi ayat ruqyah tidak ada, baca Fatihah saja. Atau Al-Mu'minun ayat 115 dan 115 sampai 118. Sudah? Gantian yang ibu-ibu, Pak. Ibu-ibu ada yang mau nanya? Enggak ada? Ya silakan, Pak. Mic-nya. Enggak cukup. Maju aja, Pak, yang mau tanya maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu aja pertanyaan ya, Pak. Waalaikumsalam. Istilah Alhamdulillah belum dikabulin dan yang kita katakan itu memang kita kabulin. Bagaimana, apa ada yang sejenis di non muslim, misalnya itu namanya apa, kalau ada orang kesurupan, apa ada perubahan semacam itu? Ada. Orang-orang Nasrani menggunakan metode exorcism. Exorcism itu ya sama kayak ruqyah. Cuma ya bukan ruqyah yang syar'iyah, tidak dibolehkan. Ruqyahnya ahlul kitab justru mereka yang lebih dulu daripada ruqyahnya orang Islam. Tapi ruqyahnya orang Islam paling sempurna dan lebih sempurna karena kita menggunakan Quran. Ya. Yang mengumpulkan segala macam ilmu yang ada di kitab-kitab sebelumnya. Ya, ada? Sudah? Silakan, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustaz, istri saya kadang itu bermimpi, tapi kadang mimpi itu kadang ada api ataupun suatu tanda. Contohnya itu kalau misalnya kalau orang Jawa itu mimpi berarti Apa? Jawa itu hasana. Nah, itu kadang saudara atau yang saudara yang itu ada yang mau meninggal. Yaitu kadang sahabat sendiri. Terus kadang juga suatu saat dalam mimpi di depan rumah itu ada rumah tingkat itu belum kejadian. Tapi suatu saat di depan rumah ada rumah tingkat. Jadi mimpi itu kadang suatu tanda belum kejadiannya nanti lama. Yaitu apakah suatu gangguan atau gimana? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu gangguan. Mimpi yang tiba-tiba jadi nyata dan terus-menerus seperti itu gangguan dari sini. Kecuali para nabi dan rasul.
Jadi itu gangguan harus diruqyah, apalagi dengan dicampur dengan primbon-primbon kejawen. Kemarin kita sudah bahas ya, orang yang kena gangguan salah satunya adalah mimpi dan sering terjadi keesokan harinya atau beberapa hari yang akan datang. Orang yang kena gangguan setan walaupun dia ngaku-ngaku ahli agama, tetap dia orang yang kesetanan. Orang yang dirasuki setan walaupun dia ngaku-ngaku sebagai ahli agama, kok dia bisa melihat jin kemudian mengumumkannya, udah itu juga termasuk gangguan setan. Orang bisa menerawang, itu juga gangguan setan. Ya, gangguan setan, bukan karomah, bukan maunah. Gimana mau karomah? Sholat subuh aja nggak di masjid? Iya kan? Ada yang mau nyangkal sholat subuh ente di masjid nggak? Sholat tahajudnya bagaimana? Orang dapat karomah kan istiqomah. Oh ini yang wajib aja bolong, ngaku-ngakunya karomah, malu dong. Iya kan? Ya seperti itu Pak. Nanti diruqyah saja sama Bapak, jangan sama saya. Sudah? Sudah ya? Yang belakang nggak ada yang nanya lagi? Saya anggap selesai. Saatnya kita ngopi dan makan mendoan. Barakallahu fikum. Ya, saya mohon maaf kalau ada sikap kata yang kurang berkenan. Semoga ilmu yang kita dapatkan pada hari ini diberikan kemanfaatan dan keberkahan untuk kita semuanya. Dialirkan pahalanya untuk kita, untuk guru-guru kita, khususan untuk ayahanda tercinta Ustaz Musa Sungkar hafizahullah dan Ustaz Arif Rahman Hakim rahimahullah taala. Semoga Allah lapangkan kuburnya. Semoga dengan ilmu ini umat diterangi dengan cahaya tauhid, cahaya keimanan, dan dilenyapkan segala kesyirikan, bid'ah dan khurafat yang ada di sekitar kita. Amin amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.